Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat memulai presentasi pada hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Wahyudi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Muhammad Syarif, ST, MCS, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan proposal skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani Ulfa dengan NIM 1704411000083. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis atau SIG untuk pemetaan hasil pertanian Kabupaten Lamongan dengan metode Chemiedoits dengan studi kasus Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan. Untuk yang selanjutnya adalah abstrak. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten agraris yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Lahan yang ada di Kabupaten Lamongan sangat mendukung di bidang pertanian karena memiliki tanah yang subur dengan didukung adanya sarana irigasi seperti adanya Sungai Bengawan Solo. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengelompokkan ragam potensi unggulan hasil pertanian di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode Partitioning Around Chemiedoits atau PAM atau biasa yang dikenal dengan Chemiedoits. Untuk yang selanjutnya adalah latar belakang. Pertanian merupakan sebuah kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam. Perkembangan pertanian di negara Indonesia sendiri masih menjadi salah satu hal yang penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Berdasarkan data dari Produk Domestik Regional Bruto, pada tahun 2018 terdapat 281 kabupaten atau kota dengan sektor andalan yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan kurang lebih 1.812,80 km persegi. Menurut data dari RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, penggunaan lahan di Kabupaten Lamongan didominasi oleh pertanian atau sekitar 43,76% dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Lamongan. Kondisi fisik Kabupaten Lamongan sangat mendukung di bidang pertanian karena memiliki tanah yang subur dengan didukung adanya sarana irigasi seperti adanya sungai-sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo. Pengelompokan pemetaan hasil pertanian di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan masih dengan secara manual. Untuk itu, perlu adanya sebuah sistem mengelompokkan data hasil pertanian dengan baik. Salah satu analisis dan pengelompokan data yang dapat diterapkan yaitu analisis Chemiedoits. Dalam penelitian ini menggunakan metode Chemiedoits akan mengelompokkan hasil pertanian di daerah Kabupaten Lamongan. Hasil informasi daerah kemudian akan divisualisasikan menggunakan sebuah peta. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah sistem informasi geografis untuk memvisualisasikan peta hasil pertanian. Sistem informasi geografis tersebut dapat ditampilkan melalui sebuah website sehingga dapat dengan mudah diakses melalui internet dan sebagai informasi untuk pemerintah setempat ataupun pihak-pihak terkait dalam pengawasan dan pengelolaan di bidang pertanian. Rumusan masalah: bagaimana merancang sebuah sistem informasi geografis pemetaan hasil pertanian berbasis website dengan menggunakan metode Chemiedoits pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan yang dapat mengoptimalkan hasil pertanian yang diproduksi di Kabupaten Lamongan. Batasan masalah: yang pertama,
Wilayah penelitian dilakukan dalam wilayah Kabupaten Lamongan. Yang kedua, data yang diambil yaitu data hasil pertanian di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan dengan variabel produksi dari masing-masing komoditas pertanian, tanaman pangan dari tahun 2014 hingga 2016. Yang ketiga, output dari sistem ini adalah dapat memvisualisasikan pengelompokan hasil pertanian dengan map sesuai hasil dari perhitungan Chemidrides. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat membuat sebuah sistem informasi geografis pemetaan hasil pertanian di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan metode Chemidrides yang dapat digunakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan nantinya sistem dapat membantu menyelesaikan permasalahan dari pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan dan sebagai sarana penyampaian informasi pada masyarakat dan dapat memudahkan masyarakat dalam pemetaan hasil pertanian. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi geografis, yang kedua ada Google Maps API, yang ketiga ada data mining, kemudian yang keempat ada normalisasi data, kemudian yang kelima ada clustering, kemudian yang keenam ada partitioning around Chemidrides atau PAM, kemudian yang terakhir ada silhouette. Penelitian sebelumnya yang pertama ada dari Etis Jawati, Agus Ruskiono, Muhammad Abdul Mukid pada tahun 2015 dengan judul Analisis Pengelompokan Daerah Menggunakan Metode Non-Hierarchical Partitioning Chemidrides. Yang kedua ada Diang Fahlila Pramets, kemudian ada Muhammad Tanzil Furqon dan Chandra Dewi pada tahun 2017 dengan judul Implementasi Metode Chemidrides Clustering untuk pengelompokan data potensi kebakaran hutan atau lahan berdasarkan persebaran titik panas atau hotspot. Yang ketiga, ada Bagus Wira, Alexius Endi Budianto, dan Anggri Sartika Wiguna pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Metode Chemidrides Clustering untuk mengetahui pola pemilihan program studi mahasiswa baru tahun 2018 di Universitas Kanjuruhan Malang. Kemudian yang keempat ada dari Tri Juninda Mustaqim dan Elvia Andri pada tahun 2019 berjudul Penerapan Algoritma Chemidrides untuk pengelompokan penyakit di Pekanbaru Riau. Kemudian yang kelima Johan Wisma Anggoro, Mawaluddin Arif Laili Nugraha pada tahun 2019 yang berjudul Zonasi Daerah Rawan Pencurian Kendaraan Bermotor atau curanmor di Kota Semarang dengan menggunakan metode clustering analysis. Yang selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Yang pertama ada studi literatur, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem dan analisis hasil, kemudian yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan dan saran. Lalu yang selanjutnya ada analisa kebutuhan. Ada dua macam analisa kebutuhan, yaitu ada kebutuhan hardware dan kemudian kebutuhan software. Untuk kebutuhan hardware, yang pertama ada prosesor, yaitu Intel Celeron CPU N2840, kemudian dengan memori 2 GB. Kemudian ada kebutuhan software, yaitu OS Windows 8. Analisa input. Data yang diperoleh dari data Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan merupakan data yang meliputi hasil pertanian dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Data tersebut seperti data palawija dan pertanian padi dan sebagainya. Analisa output. Hasil dari perhitungan Chemidrides untuk hasil pertanian di Kabupaten Lamongan akan ditampilkan dalam bentuk sebuah peta dengan menampilkan potensi unggulan hasil panen berdasarkan jenis tanaman,
pada tiap kecamatan di Kabupaten Lamongan. Diagram flowchart dimulai dari input dataset, kemudian dengan tahap normalisasi, kemudian klaster berdasarkan kecamatan menggunakan G-Medex, kemudian input hasil klaster ke dalam peta utama, dan yang terakhir tampilan peta daerah dengan hasil panen tertinggi. Pengujian sistem akan dilakukan pengujian terhadap jumlah klaster dan jumlah data unggulan hasil panen. Teknik pengujian ini dilakukan menggunakan metode black box dengan mengevaluasi cara kerja sistem yang telah dibuat. Kemudian untuk pembuatan laporan tugas akhir. Untuk yang pertama yaitu persiapan pada bulan pertama, yaitu hingga minggu ke-3. Kemudian pengumpulan data pada tahap minggu ke-4 bulan pertama hingga minggu ke-3 bulan kedua. Kemudian analisa kebutuhan dilakukan pada minggu ke-4 bulan kedua hingga minggu ke-3 bulan ketiga. Kemudian ada perancangan sistem dimulai dari minggu ke-3 bulan ketiga hingga minggu ke-4 bulan kedua. Kemudian ada implementasi sistem dari minggu pertama bulan ke-4 hingga bulan terakhir atau bulan 6 minggu pertama. Kemudian ada pengujian sistem dari minggu ke-4 bulan ke-5 hingga bulan ke-6 minggu kedua. Kemudian penyusunan laporan akan selalu dilakukan setiap minggu dari bulan pertama hingga bulan terakhir. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.